Di sebuah hutan ajaib yang tersembunyi jauh di balik pegunungan berkabut, hiduplah sekelompok makhluk mungil yang ceria. Mereka adalah para kurcaci. Kehidupan mereka penuh dengan tawa, nyanyian, dan pekerjaan-pekerjaan kecil yang membuat hutan tetap indah. Mereka merawat bunga-bunga agar mekar dengan warna paling cerah, memastikan aliran sungai tetap jernih, dan berteman dengan semua hewan hutan. Di antara para kurcaci yang bahagia itu, ada satu yang hatinya selalu dipenuhi rasa ingin tahu yang tak terbatas. Namanya Timo. Timo berbeda. Sementara teman-temannya puas dengan keindahan hutan mereka, Timo seringkali berdiri di tepi hutan, menatap kejauhan, ke arah kerlip cahaya yang samar-samar terlihat di malam hari. Itu adalah cahaya dari kota manusia. Rasa penasarannya begitu besar, hingga terkadang ia tidak bisa tidur. Ia membayangkan hal-hal yang belum pernah dilihat oleh kurcaci manapun. Pada suatu sore yang cerah, saat para kurcaci lain sedang sibuk memanen buah beri liar, Timo mengumpulkan teman-teman terdekatnya, Lila dan Raka, di bawah pohon ek tua yang bijaksana. Dengan mata berbinar-binar, ia mulai berbisik, seolah membagikan sebuah rahasia besar. Teman-teman, bisiknya pelan, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya berjalan di jalan besar yang mereka sebut aspal? Atau bagaimana rasanya berdiri di bawah rumah-rumah manusia yang katanya menjulang tinggi sampai menyentuh awan? Lila, kurcaci yang selalu berhati-hati dan menyayangi teman-temannya, mengerutkan keningnya. Ia menatap Timo dengan cemas. Timo, jangan berpikir yang aneh-aneh. Dunia manusia itu besar sekali dan penuh bahaya. Kata para tetua, kita bisa dengan mudah terinjak atau tersesat di sana. Hutan ini adalah rumah kita, tempat kita aman. Raka, yang lebih pemberani, ikut menimpali. Lila benar. Timo, aku juga penasaran, tapi risikonya terlalu besar. Bagaimana jika kamu tidak bisa kembali? Nasihat teman-temannya masuk akal, tapi api keingintahuan di dalam dada Timo sudah terlalu besar untuk dipadamkan. Setiap cerita tentang bahaya dunia manusia justru membuatnya semakin penasaran. Baginya, dunia di luar sana adalah sebuah buku cerita raksasa yang menunggu untuk dibaca. Malam itu, tekadnya sudah bulat. Ketika bulan purnama bersinar terang dan sebagian besar penghuni hutan telah terlelap, Timo mengambil keputusan besar. Ia menyiapkan perbekalan kecil, beberapa buah beri manis untuk energi dan sebuah lentera istimewa yang terbuat dari labu kecil berisi kunang-kunang yang bersinar lembut. Dengan langkah hati-hati agar tidak membangunkan siapapun, ia menyelinap keluar dari desa kurcaci. Ia melambaikan tangan ke arah rumahnya yang nyaman, lalu berbalik dan melangkah mantap menuju perbatasan hutan, menuju petualangan yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Perjalanan dari hutan menuju kota manusia adalah petualangan tersendiri. Timo harus melompati akar-akar pohon yang besar, menyeberangi anak sungai yang deras baginya, dan melewati padang rumput yang tingginya melebihi kepalanya. Cahaya dari lentera kunang-kunangnya menjadi satu-satunya penunjuk jalan di tengah kegelapan. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, ia sampai di tepi kota. Pemandangan yang menyambutnya benar-benar membuatnya terpana. Timo berdiri ternganga, matanya membelalak tak percaya. Mobil-mobil yang ia kira adalah monster besi berderu kencang di jalanan yang hitam dan lebar. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning terang, jauh lebih terang dari cahaya bulan atau kunang-kunang. Dan yang paling menakjubkan adalah gedung-gedung yang menjulang tinggi, seolah menusuk langit malam. Semuanya tampak begitu besar, begitu raksasa bagi tubuh mungilnya. Wah! Dunia manusia benar-benar seperti negeri para raksasa, serunya takjub, suaranya hampir hilang ditelan kebisingan kota. Timo merasa sangat kecil, seperti sebutir debu di tengah alam semesta yang luas. Awalnya, ia merasa sedikit takut, semua ini terlalu besar, terlalu asing. Ia bersembunyi di balik pot bunga besar di trotoar, mengamati dunia baru ini dengan jantung berdebar kencang. Namun, saat ia terus mengamati dari tempat persembunyiannya, Timo mulai melihat sisi lain dari dunia manusia. Ia melihat hal-hal yang indah dan mengharukan. Di sebuah taman kota yang terang benderang, ia melihat sekelompok anak-anak manusia berlarian dan tertawa riang. Tawa mereka terdengar seperti musik yang merdu. Lalu, ia melihat seorang ibu berjongkok dengan lembut, memberikan semangkuk susu kepada seekor kucing jalanan yang kurus. Kucing itu mendengkur senang sambil menggesekkan tubuhnya ke kaki sang ibu. Tidak jauh dari sana,
Seorang ayah berjalan pulang sambil menggendong putrinya yang tertidur pulas di bahunya. Sang ayah menyenandungkan lagu pengantar tidur dengan suara pelan dan penuh kasih sayang. Wajahnya memancarkan kelembutan. Pemandangan-pemandangan itu menyentuh hati Timo. Ia sadar, meski tubuh mereka raksasa, manusia juga memiliki hati yang lembut dan penuh kehangatan, sama seperti para kurcaci. Senyuman tulus terukir di wajah Timo. Manusia memang besar, gumamnya pada diri sendiri. Tapi ternyata hati mereka juga sama besarnya. Rasa takutnya perlahan sirna, digantikan oleh perasaan hangat dan pemahaman yang mendalam. Ia menyadari bahwa di balik semua kebisingan dan ukuran yang mengintimidasi, ada cinta, kebaikan, dan tawa. Saat semburat jingga mulai muncul di ufuk timur, menandakan fajar akan segera tiba, Timo tahu sudah waktunya untuk kembali. Dengan hati yang penuh oleh pengalaman baru, ia memulai perjalanan pulangnya ke hutan. Ia tidak lagi merasa takut pada dunia manusia, melainkan merasa terinspirasi. Sesampainya di desa Kurcaci, kabar tentang kembalinya Timo menyebar dengan cepat. Semua kurcaci, termasuk Lila dan Raka, berkumpul di sekelilingnya, cemas sekaligus penasaran. Mereka menghujaninya dengan pertanyaan. Timo, dengan wajah berseri-seri, menceritakan semua yang ia lihat. Ia menceritakan tentang mobil yang menderu, gedung yang menjulang, dan lampu yang berkilauan. Awalnya, teman-temannya mendengarkan dengan ngeri. Tapi kemudian, Timo menceritakan tentang tawa anak-anak, ibu yang memberi makan kucing, dan ayah yang menyanyikan lagu untuk anaknya. Wajah Raka yang semula tegang berubah menjadi takjub. Jadi dunia manusia itu tidak hanya menakutkan, dunia mereka penuh dengan cahaya dan kasih sayang. Tanyanya, tidak percaya. Timo mengangguk dengan bangga. Ia menatap teman-temannya satu persatu. Benar sekali, kita mungkin kecil, dan mereka besar. Tapi di dalam hati, kita semua sama. Kita sama-sama punya mimpi, punya cinta, dan punya kebaikan. Perbedaan ukuran kita tidak ada artinya. Cerita Timo mengubah cara pandang para kurcaci selamanya. Sejak hari itu, mereka tidak lagi takut pada dunia manusia. Mereka belajar bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang bisa dipelajari. Mereka tahu, meskipun mereka dan manusia hidup di dunia yang berbeda, dengan ukuran yang berbeda, hati mereka bisa saling terhubung melalui bahasa universal yaitu kebaikan dan kasih sayang. Petualangan Timo tidak hanya membuka matanya, tapi juga membuka hati seluruh kaum kurcaci. Terima kasih sudah menonton kisah petualangan Timo. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita ajaib lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.